Di sebuah sekolah terpencil milik pemerintah, para anak-anak akan dilatih menjadi agen rahasia masa depan. Mereka semua tidak punya orang tua dan keluarga, bahkan nama saja tidak punya. Mereka semua diajarkan cara bertarung. Namun ada salah satu anak yang malah main sayang-sayangan sama boneka yang harusnya mereka hancurkan. Anak yang berhati lembut ini namanya Agen 83. Walaupun hatinya lembut, tapi Agen 83 merupakan anak yang paling cerdas. Oleh karena itu, setelah mereka sudah dewasa, Agen 83 menjadi anak pertama yang menjalani misi keluar. Dan tentu saja ia mampu menyelesaikan misinya dengan sangat mudah. Makanya Agen 83 terus menjadi andalan. Namun saat sedang bertugas, Agen 83 melihat kumpulan anak seumurannya sedang berpesta ria. Agen 83 sangat penasaran seperti apa kehidupan anak remaja seusianya. Sebab sudah 17 tahun ia tak pernah melihat dunia luar dan selalu terkurung bersama pelatih dan teman-temannya. Dan kali ini ia harus menangkap seorang penjahat kelas kakap. Namun Agen 83 malah sibuk baca majalah remaja dan itu membuat pelatih sangat marah. Tapi Agen 83 tetap akan menjalani misi kali ini sampai membuat salah satu agen lainnya sangat iri sekali. Wanita pirang inilah yang akan menjadi target mereka dan tampaknya ia sangat bengis sekali. Penjahat pirang ini pun ingin melihat satu persatu orang yang berusaha menangkapnya. Namun saat orang terakhir terlihat, ternyata itu adalah Agen 83. Agen rahasia yang dikirim untuk menaklukkan penjahat pirang yang sudah lama buron. Namun ternyata saat mereka sudah akan dibawa oleh pesawat tim agen rahasia, penjahat pirang tadi malah menembak Agen 83 sampai ia terjatuh ke sungai. Namun penjahat ini tetap menyerahkan dirinya. Agen 83 ternyata tidak mengalami cedera yang serius dan ia masih selamat. Namun tiba-tiba terbesit dalam pikirannya untuk kabur dari tim agen rahasia dan memulai kehidupan seperti remaja pada umumnya. Pelatih pun sudah mendeklarasikan kalau Agen 83 sudah gugur. Padahal Agen 83 sedang mencari keluarga asuh yang siap menampungnya. Agen 83 mengubah namanya menjadi Megan dan ia langsung bertemu dengan keluarga asuh barunya. Namun anak pertama dari keluarga ini sepertinya kurang menyukai Megan. Rumah baru Megan sangat berbeda sekali dengan sekolah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Di sini mereka sangat menyambut baik Megan dan Megan sudah sangat bersemangat untuk masuk ke sekolah manusia normal. Tapi sepertinya Megan terlalu berlebihan nih guys. Lihat aja dandanan dan penampilannya yang heboh sampai membuat semua mata tertuju pada dirinya. Bahkan Liz yang kini menjadi kakaknya pun tak tega dan memberikan Megan baju ganti. Namun Liz meminta Megan untuk tetap berpura-pura tidak kenal dengan dirinya. Tradisi di sekolah ini adalah setiap siswa baru harus diperkenalkan di depan semua siswa. Dan saat Megan maju untuk memperkenalkan dirinya, semua orang malah mencemoohnya. Namun untung saja, salah satu anak band terkenal di sekolah ini muncul dan mencairkan suasana, sehingga para siswa tidak lagi mencemooh Megan. Megan masih belum terlalu menikmati kehidupan barunya. Sebab semua ini masih belum seperti yang ia lihat di film-film. Megan pun masuk ke dalam kelas untuk pertama kali dan di sini ia berkenalan dengan seorang siswa bernama Roger. Tampak Roger sedikit tertarik dengan Megan dari pandangan pertama nih. Namun Megan sudah terlanjur suka dengan Cash, anak band yang cukup terkenal di sekolah. Karena Megan adalah mantan agen rahasia, ia menggunakan kemampuannya untuk menyelinap ke ruang guru dan mengubah susunan kelompok yang dibuat agar dirinya bisa duduk bersama Cash. Akhirnya Megan pun berhasil duduk di samping Cash. Namun para siswa wanita lainnya malah sangat iri dengan Megan. Para siswa wanita itu pun tampak mendekati Megan. Namun tentu saja mereka ada niat jahat nih. Mereka berpura-pura mengajak Megan masuk ke dalam tim cheerleader. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Megan dijadikan badut maskot sekolah. Akhirnya mau tak mau Megan harus menerima kenyataan kalau dirinya kini menjadi badut. Walaupun begitu Megan tetap menampilkan aksi yang memukau. Namun di tengah penampilan, tiba-tiba Megan diserang oleh 3 orang misterius. Megan pun dengan mudah melindungi dirinya dan melawan orang-orang itu. Megan mengira itu teman dari agen rahasianya pada masa lalu untuk datang menjemput. Ternyata itu hanyalah kakak kelasnya yang iseng. Megan sangat marah sekali dengan dirinya. Sebab ia sudah rela meninggalkan kehidupan agen rahasia demi kehidupan anak SMA yang menyenangkan. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan. Untung saja Megan tidak salah memilih keluarga angkat karena ibu asuhnya sangat menyayanginya. Jika tidak, hancurlah hidup Megan. Keesokan harinya saat Megan kembali ke sekolah, semua perlakuan orang-orang sangat berbeda dengan dirinya. Tampak orang-orang menatapnya kagum karena kehebatannya.
Apalagi kini video Meghan bertarung di lapangan tadi sudah viral. Karena videonya viral, Meghan pun ditangkap oleh pasukan agen rahasia dan ia langsung diinterogasi oleh pelatihnya sejak kecil. Meghan dituduh melakukan kerjasama dengan musuh, makanya ia sampai kabur meninggalkan markas. Meghan terus dipaksa mengakui hal yang sebenarnya tak ia lakukan. Tapi Meghan tetap menjelaskan semua dengan jujur, kalau ia hanya ingin sekedar menikmati hidup seperti manusia biasa. Namun Meghan tetap harus kembali menjadi agen rahasia dan ia diberikan waktu 2 hari untuk menyelesaikan semua urusan di dunia luar. Meghan pun dipulangkan ke rumah keluarga angkatnya. Setelah kembali ke dunia luar, Meghan pun berusaha menjalani kehidupannya dengan biasa. Saat Meghan tiba di pesta tersebut, ia kaget sekali melihat ada rekan dari sekolah agen rahasia ada di sini. Tentu saja Meghan sangat marah mengapa agen 84 bisa ada di sini. Meghan merasa kalau agen 84 dikirim hanya untuk mengawasinya. Bahkan setelah sampai di dunia luar pun mereka berdua masih bersaing satu sama lain untuk mendekati pria yang sama. Dan betapa hancurnya hati Roger saat melihat Meghan malah bermesraan dengan Cass. Keesokan harinya saat Meghan akan menuju ke sekolah, ia malah mendapati pelatihnya di agen rahasia menyamar sebagai seorang supir bus. Pelatih mengatakan kalau penjahat yang ditangkap oleh Meghan beberapa waktu lalu sudah berhasil kabur. Dan tentu saja keamanan Meghan kini sedang terancam. Tapi Meghan malah cuek dan mengabaikan saja peringatan sang pelatih dan pergi bersama kakak angkatnya saja. Ada mobil mendekat dan menodongkan senjata. Meghan pun langsung mengambil alih kemudi dan menghindari kejaran penjahat yang menyerang mereka. Liz bingung apa yang sedang terjadi. Akhirnya Meghan pun mengaku kalau dirinya adalah seorang agen rahasia yang kabur. Penjahat itu terus mengikutinya dan kini mereka sedang berada di tempat pembuangan barang rongsok. Mobil mereka saling berhadapan dan Meghan tancap gas. Karena ketakutan, Liz membelokkan kemudi sehingga kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Meghan langsung memeriksa mobil musuh, namun orangnya sudah tidak ada. Tapi Meghan ingat aroma di dalam mobil itu adalah aroma temannya dari agen rahasia, yaitu agen 84. Sementara itu pelatih Meghan di agen rahasia langsung dihubungi oleh Meghan. Meghan sangat marah mengapa mengirim agen 84 untuk menangkapnya. Dan ternyata pelatih mengatakan itu bukan ulahnya, sebab agen 84 sudah lama menghilang. Meghan benar-benar tidak mau keluarga angkatnya terlibat dalam semua masalah ini. Setelah berpikir cukup panjang, Meghan pun langsung memutuskan untuk kembali saja ke markas agen rahasia. Namun saat Meghan mengatakan itu kepada Liz, Meghan malah dicegah. Ternyata kini Liz sudah menerima Meghan seperti saudara kandungnya sendiri. Meghan benar-benar galau, apalagi adik angkatnya ternyata juga menganggap Meghan seperti kakak barunya. Dan Meghan merasa kalau impiannya memiliki kehidupan yang menyenangkan sudah mulai terwujud. Mereka pun pergi ke pesta sekolah bersama pasangan mereka masing-masing. Namun Meghan malah merasa kalau ia kurang cocok dengan kekasihnya yang tampan itu. Meghan pun meninggalkan Cass dan menyatakan perasaannya kepada Roger. Namun ternyata Roger sudah didekati oleh musuh Meghan dari agen rahasia. Liz mencoba menenangkan Meghan, namun kini malah terjadi keributan antara Meghan dan agen 84. Mereka pun bertarung di tengah pesta sekolah. Dan tentu saja kini semua orang tahu kalau mereka adalah agen rahasia yang menyamar. Meghan pun mencoba mengulur waktu dan bersembunyi. Tampak agen 84 mengambil sebuah pisau dan siap akan menyerang Meghan. Namun untung saja Liz datang dan langsung menyerang agen 84 yang kini berkhianat dari agen rahasia. Namun ternyata musuh utama mereka sudah berhasil menyandra keluarga angkat Meghan. Namun mudah saja bagi Meghan menaklukkan sang penjaga. Meghan pun langsung masuk ke dalam rumah sambil membawa 2 pistol. Wanita pirang yang merupakan musuh bebuyutan Meghan ini tahu kalau Meghan sangat kuat, sehingga ia memojokkan Meghan dengan menangkap Liz. Kini Meghan pun bimbang dan mau tak mau ia harus meletakkan senjatanya. Meghan memasrahkan dirinya, asalkan keluarga angkatnya tidak kenapa-napa. Namun penjahat ini malah menantang Meghan untuk berduel tanpa senjata. Tentu saja Meghan tak gentar, sebab itu adalah keahliannya. Penjahat pirang ini sebenarnya ingin mengajak Meghan masuk ke dalam timnya. Namun adik angkat Meghan bisa-bisanya mengeluarkan sebuah flashbang dan tim Meghan dari agen rahasia datang ke sini untuk menolong. Pelatih Meghan yang awalnya memaksa Meghan untuk kembali ke markas agen rahasia, kini sudah mulai melembutkan hatinya dan membiarkan Meghan menjalani kehidupan layaknya manusia biasa. Hal yang pertama dilakukan oleh Meghan tentu saja mengejar Roger, orang yang disukainya.